Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada, bil khusus yang mengikuti kajian melalui online dalam Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan selalu sehat zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini bertepatan dengan bulan Rajab, maka pembahasan kita adalah satu peristiwa besar di bulan Rajab adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perjalanan dari minal masjidil haram ke masjidil aqsa disebut dengan Isra. Dari masjidil aqsa naik ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj. Isra diabadikan dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, sedangkan Mi'raj diabadikan dalam surat An-Najm. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati Nabi Muhammad SAW tidaklah berdusta tentang apa yang dia lihat. Qad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dia melihat bentuk malaikat Jibril dalam bentuk yang lain ketika sedang berada di Sidratul Muntaha. Kemudian kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi ada 6 pendapat ulama. Pendapat yang pertama menurut Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari terjadi pada tahun pertama kenabian. Pendapat yang kedua mengatakan Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi tahun kelima kenabian. Sedangkan pendapat yang umum ya inilah yang selalu diperingati kaum muslimin malam 27 Rajab tahun ke-10. Pendapat yang keempat adalah pada bulan Ramadan tahun ke-12. Pendapat yang kelima bulan Muharram tahun ke-13. Pendapat keenam bulan Rabiul Awal setahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebutkan semuanya supaya nanti kalau di media sosial banyak yang mengatakan bukan 27 Rajab tahun sekian, makin bingung. Bagus, kebingungan itu kita bahas sekalian. Oh, ternyata ada 6 pendapat ulama. Begitu disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Furija an saqfu baiti, dibuka atap rumahku ana bi Makkah, ketika saya sedang berada di kota Makkah. Fanazala Jibril, malaikat Jibril turun. Fafaraja sadri, dia membelah dadaku. Tsumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian dia mencuci, membasuh dadaku dengan air Zamzam. Tsumma ja'a bi tistin min dhahab, kemudian dia datang membawa mangkok yang terbuat dari emas. Mumtali'un hikmatan wa imanan, mumtali'u hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fa'afaraghahu fi sadri, lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku. Tsumma atbaqahu, kemudian dirapatkan kembali. Nah, jadi kita urutkan peristiwa-peristiwa ini dari awal sampai akhir sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang sahih. Jadi apa hikmah di balik ini? Bahwa tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit-penyakit kotor. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam diri manusia ini ada qalb, jantung, hati, di dada, kemudian dibedah, dibersihkan. Setelah itu barulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada berbagai macam penyakit hati manusia, lalu kemudian kita berusaha untuk mensucikannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di situ ada jalan fujur, jalan yang tidak baik, wa taqwaha, jalan yang baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotorinya. Nah, jadi kata qad aflaha man zakkaha itulah asal kata tazkiyatun nafs. Tasawuf diambil dari kata safa, suci. Tasawuf artinya mensucikan hati.
Ada sebagian orang tidak mau menyebut istilah tasawuf. Katanya istilah tasawuf ini bid'ah. Kita pakai istilah tazkiyatun nafs. Ya sama saja, tasawuf dengan tazkiyatun nafs itu substansinya adalah pensucian jiwa, pensucian hati. Baik, next. Ataitu bil buraq, hadis riwayat Muslim, didatangkan kepadaku buraq wa huwa dabbatu abyad. Buraq itu hewan tunggangan berwarna putih, tawil, panjang, tinggi. Fauqal himar dunal baghli. Lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bighal. Bighal itu binatang tunggangan, lebih kecil dari kuda. Yad'u hafizahu 'inda muntaha tarfih. Kalau dia letakkan ujung kakinya maka sampai kepada ke ujung belahan bumi. Rawahu Muslimun. Menunjukkan kalimat ini menunjukkan bahwa amat sangat jauh jangkauannya. Itulah tunggangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Next. Kemudian ketika Nabi SAW sudah naik, referensi berikutnya ada riwayat Imam At-Tabari dalam kitab Tahdzibul Athar. Fasami'tu nidaan an yamini. Aku mendengar ada panggilan dari sebelah kanan. Ya Muhammad. Wahai Muhammad, ala rislika as'aluka. Lalu kemudian dia memanggil saya, tapi saya terus berlalu, kata Nabi. Summa sami'tu nidaan an shimali. Kemudian saya mendengar ada panggilan dari sebelah kiri. Ala rislika as'aluka. Tapi saya kemudian terus. Kemudian setelah itu istaqbaltu imra'atan fit tariq. Saya menjumpai seorang perempuan di dalam perjalanan itu. Fara'aituha 'alaiha min kulli zinatin. Dia memakai perhiasan min zinatid dunia. Wafi'ata yadaha. Dia mengangkat tangannya melambaikan sambil memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Tapi saya kemudian terus berlalu, kata Nabi. Semata itu Baitul Maqdis, kemudian saya sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Momentum yang tepat, bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj, kita mengingat, sudah banyak yang lupa tentang Palestina. Atau Al-Masjidil Aqsa. Fanazaltu an dabbah, lalu kemudian saya turun, lalu saya tambatkan di salah satu tiang yang ada nabi-nabi juga menambatkan hewan tunggangannya di situ. Summa dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fi, saya salat. Faqala li Jibril, malaikat Jibril bertanya, "Madza ra'aita fi wajhik?" Apa yang kau lihat tadi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya melihat ada panggilan sebelah kanan. Maka kata Jibril, itu yang memanggil dari sebelah kanan adalah Yahudi. Seandainya kau berhenti, maka umatmu mengikut Yahudi. Kemudian panggilan sebelah kiri itu adalah Nasara. Seandainya kau berhenti, maka pastilah umatmu akan mengikut. Tapi untungnya engkau punya kekuatan, lalu kau lewati itu, lewat Yahudi, lewat Nasara, maka umatmu selamat. Referensinya Tahdzibul Athar Imam At-Tabari. Baik, terus. Kemudian ada perempuan yang melambaikan tangannya. Itu adalah tilkad dunia. Itulah dunia tazayyanat. Dunia yang terus berhias, bersolek untuk menggodamu. Dan kau tidak berhenti. Seandainya kau berhenti, maka pastilah engkau lebih memilih dunia daripada akhirat. Baik, terus. Kemudian Nabi SAW dalam perjalanan itu kami sampai di satu lokasi tanah dzati nakhlin. Di situ banyak pohon-pohon kurma. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Inzil, turun." Lalu saya pun turun. Saya sholat. Lalu kemudian saya, "Atadri aina shallaita?" Tahukah kamu di mana kamu sholat tadi? Lalu kata Nabi SAW, "Wallahu alam." Engkau sholat di Yathrib. Shallaita bi Tibah. Engkau sholat di Yathrib. Yathrib adalah nama sebelum diganti Nabi, nama kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama lainnya adalah Tibah. Kemudian saya terus
Naik lagi dan kami berhenti di satu tempat tanah yang sangat putih. Lalu kami turun. Kemudian Jibril bertanya, apa tempat kamu turun tadi itu apa? Kata Nabi, Allahu a'lam. Kata Jibril, itu adalah Madian. Engkau solat inda syajarati Musa. Engkau solat di tempat pokok kayu Nabi Musa berlindung. Kemudian Nabi SAW naik lagi dan beliau berhenti di Bethlehem, tempat lahirnya Sallaita baita lahmin haitsu lida Isa, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 3 stasiun tempat berhenti sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Pertama Madinah, kedua Madian, ketiga Bethlehem, lalu kemudian sampailah ke Masjidil Aqsa. Baik, lanjut. Farakibtuhu, kemudian saya terus menunggang burak hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai saya di Baitul Maqdis. Hadis riwayat Muslim. Jadi tentang Isra Mi'raj ini tidak ada satu hadis bercerita dari awal sampai Z. Makanya malam ini kita bahas dari A sampai Z menurut hadis-hadis Nabi SAW. Nanti filenya bisa diminta ke tim media. Sampai di Baitul Maqdis, sampai di Palestina. Baik, next. Farawattuhu, saya ikatkan tali burak tadi di tempat yarbitu bihal anbiya, di tempat nabi-nabi mengikatkan hewan tunggangan mereka. Jadi nabi-nabi pun datang juga dengan hewan tunggangan dan mengikatkan di tempat yang sama. Hadis riwayat Muslim. Next. Tsumma dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Fa shallaitu fihi raka'ataini, saya salat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oke, terus. Wa qad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya, saya melihat diri saya bersama dengan para nabi-nabi. Fa idza Musa, saya lihat Nabi Musa qa'imun yusalli, dia tegak salat. Fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali syanu'ah, kemudian ada seorang laki-laki yang rambutnya keriting, ikal, seperti seorang laki-laki dari Syanu'ah. Dia adalah Isa anak Maryam. Qa'imun yusalli, dia juga salat. Aqrabun nas bihi syabhan, orang yang mirip dengan dia adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Wa idza Ibrahim, kemudian saya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga berdiri salat. Asbahun nasi bihi, orang yang paling mirip dengan dia adalah sahibukum, sahabat kamu, maksudnya saya, Nabi Muhammad. Fahanatis shalah, ketika masuk waktu salat, fa'ammamtuhum, aku yang menjadi imamnya, dan semua nabi-nabi itu menjadi makmum. Apa isyarat di sini? Bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim semuanya menjadi makmum dan imamnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Terus falamma faragtu minas shalah, ketika saya selesai salat, lalu ada orang yang memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun sahibun nar, ini malaikat Malik, penjaga neraka. Assalim alaih, saya mengucapkan salam. Faltafattu ilaihi, lalu saya menoleh kepadanya. Fabada'ani bis salam, dia yang lebih dulu mengucapkan assalamu alaika ya Muhammad. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW makhluk termulia karena Nabi yang diucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Next. Thumma nazartu, kemudian saya melihat, faidha nabi qaumin yahdi min juludihim, saya melihat ada manusia-manusia yang orang-orang yang keluar dari kulit mereka dikembalikan kepada mulut mereka, dimasukkan ke dalam mulut mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, kulu ma'akaltum, makanlah apa yang kamu makan. Lalu kemudian fa'idha akrahu ma khalaqallahu lahum, saya tidak suka apa yang terjadi pada mereka. Lalu saya bertanya kepada Jibril, manhu haula ya Jibril, siapa mereka? Lalu malaikat Jibril mengatakan, haula al-hammazun al-lammazun
humazatil lumazah. Nah, ini dalam Al-Quran, humazatil lumazah. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan aib orang lain, mengadu domba, gosip, ghibah. Alladzina yakuluna min luhumin nas. Mereka memakan daging saudaranya. Wa yaqauna fi a'radihim. Dan mereka merusak kehormatan saudaranya bisabbi, dengan caci maki. Ini dalam kitab Tahdzibul Athar Imam At-Tabari. Jadi yang pertama dilihat Nabi itu adalah azab-azab yang dirasakan penghuni neraka. Baik, terus. Kemudian saya datang menemui kaum yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Menanam di hari yang sama, panen di hari yang sama. Kullama hasadu 'ada kama kana. Setiap kali sudah dipanen, dipotong, tiba-tiba kembali lagi tumbuh. Nah, ini penghuni surga. Lalu kemudian Nabi bertanya, apa ini? Kata Jibril, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah para mujahid yang berjuang di jalan Allah. Tudha'af lahumul hasanatu. Perbuatan baik mereka dilipat gandakan bisa bi'imi'ati dha'ifin, 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang sudah mereka buat untuk agama Allah ini, Allah menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, next. Kemudian Nabi datang melihat satu kaum tardah ru'usahum bis-sakhri, yang kepalanya ditimpakan batu besar. Kullama radaqat adat. Setiap kali kepala itu hancur ditimpa batu besar itu, balik utuh lagi. La yafturu anhum min dzalik, tidak berhenti, terus. Lalu Nabi bertanya, "Ma haula ya Jibril?" Apa ini? Siapa ini? Siapa ini mereka ini? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, "Haula mereka alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah al-maktubah." Mereka adalah orang-orang yang kepalanya itu merasa berat melaksanakan sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib,